Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, minggu ketiga, tanggal 15 Agustus 2021, kita akan masuk ibadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita, dan kita serahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Ibadah Minggu pada pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua adalah manusia-manusia yang terlahir dengan dosa. Karena kemurahan Allah, Ia mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam ibadah ini, kita dipanggil untuk percaya kepada anak Allah yang telah memerdekakan kita semua. Mari bersama-sama dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih
Dan hukum kasih pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih yang telah kita dengar bersama. Marilah bersama-sama dengan ketulusan hati kita tundukkan kepala kita dan kita akui segala dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bersatu hati, dengan iman kepercayaan kami ingin mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Banyak luka, banyak tangisan, banyak kesedihan yang terjadi karena perbuatan kami. Perbuatan kami yang begitu menyakitkan saudara-saudara kami. Dan tentunya itu menyakitkan bagi Allah. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, agar kami dapat memperbaiki sikap, tingkah laku, dan kehidupan kami, agar semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu mengaku dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 13, ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah yang telah kita terima dan telah kita dengar bersama. Marilah kita meresponnya dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat ku ditebus, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya ku bersih, puji namanya. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita menerima berita anugerah, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian petunjuk hidup baru yang telah kita terima. Semoga semakin memperbarui diri kita
di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita kuatkan pengakuan iman kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengumpulkan apa yang sudah kita persiapkan bersama berupa persembahan. Persembahan dalam ibadah Minggu pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama-sama kita akan mengiringi persembahan yang akan kita edarkan bersama dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya undang untuk kita semua kembali bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Allah kami, Sang sumber berkat, Sang sumber kehidupan bagi umat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, boleh terkumpul persembahan, kiranya apa yang terkumpul pada pagi hari ini, boleh Engkau sucikan, boleh Engkau kuduskan, sehingga dapat kami kelola dengan baik sebagai perantara kasih-Mu, sehingga kami dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu berupa berkat rohani. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun langkah kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat melaksanakan, melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber berkat dan firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini saya siapkan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21, saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang pada pagi hari ini mendengarkan, terlebih mau menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Salam sehat, salam semangat, dan terus menjaga kesehatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema konsisten di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menyadari betul bahwa karakter hidup orang Efesus sebelum mengenal Kristus adalah orang yang ada dalam kegelapan. Dan segala apa yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Namun, ketika mereka telah mengenal Kristus, mereka mendapat sapaan agar mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup dari yang belum mengenal Kristus sampai mengenal Kristus. Di mana perubahan hidup ini disebut Paulus adalah
hidup baru. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jemaat di Efesus tidak langsung serta-merta berubah kehidupannya ketika menerima Yesus, ketika mereka hidup baru. Ada orang-orang yang bisa menerima dan mengikutinya. Ada juga orang-orang yang stagnan, dalam artian awalnya percaya, tetapi di dalam kehidupannya justru melakukan tindakan-tindakan yang di luar kehendak Tuhan Yesus Kristus. Atau orang ketiga, orang yang benar-benar menolak menjadi hidup baru. Tantangan ini ternyata membawa kecemasan pada diri Rasul Paulus. Dan pada akhirnya Rasul Paulus tanpa henti dengan penuh semangat selalu memberitakan mengenai Yesus Kristus. Memberikan penguatan-penguatan pada jemaat di Efesus. Di dalam ayat ke-15, Paulus menekankan untuk hidup secara seksama. Seksama di dalam bahasa Yunani yang adalah akribos. Secara harafiah bermakna benar, akurat, konsisten, dan sempurna. Konsisten menjadi tantangan yang cukup berat bagi jemaat di Efesus yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Saya jelaskan di awal tadi, tidak serta-merta langsung orang berubah menjadi baik ketika menerima Yesus Kristus dan hidup baru. Tetapi menjadi baik, menjadi pribadi yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, itu memerlukan proses, memerlukan waktu. Dan di dalam proses dan waktu yang berjalan itu, tentunya banyak rintangan, halangan, cobaan yang harus dilalui. Dan itu membutuhkan kata yaitu konsisten. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tampaknya Rasul Paulus yang telah kita lihat dan dengar bersama pada pagi hari ini, tidak hanya menguatkan bangsa Efesus, tetapi itu juga berlaku untuk kita semua saat ini. Karena ternyata kita pun juga membutuhkan yang namanya konsisten. Secara khusus konsisten di dalam percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya dengan orang-orang Efesus, kita pun juga memerlukan proses, waktu untuk senantiasa merubah gaya hidup kita, merubah kepribadian kita, pribadi yang telah mengenal dan menerima Kristus. Tetapi ternyata kita juga memiliki kesamaan dengan orang-orang Efesus. Ada yang bertahan dengan iman dan kepercayaannya. Tetapi ada juga yang stuck. Ya, setiap minggu ibadah, selesai ibadah kembali ke manusia lama. Atau justru meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Ada sebuah cerita. Kisah hidup saya pribadi. Saya adalah orang yang sangat suka sekali makan yang namanya pete. Pete adalah salah satu makanan favorit saya. Nasi goreng tanpa pete rasanya kurang mantap. Sayur-sayuran tanpa lalapan pete rasanya kurang mantap. Celakanya istri saya atau keluarga saya tidak suka mencium bau pete yang keluar dari nafas saya. Kemudian sambil bercanda saya mengatakan, yo jelas mambu pete, rak mungkin aku mangan pete mambune duren atau mawar. Pasti yang keluar bau pete karena yang saya makan pete. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, keluarnya sama dengan apa yang kita makan.
Kita makan duren, baunya duren. Kita makan pete, keluarnya bau pete. Kita makan sambal, bahkan baunya juga sambal, apalagi sambal bawang. Itu hal duniawi, hal fisik. Bagaimana dengan kerohanian? Ternyata juga sama. Ketika kerohanian kita, pribadi kita, diisi dengan hal-hal baik, firman Tuhan, pengajaran Yesus Kristus, maka yang keluar dari diri kita, dari iman kita, juga sama, yaitu firman Tuhan, kebaikan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kehidupan kita diisi oleh keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, hal-hal negatif, maka otomatis yang keluar dari diri kita, baik dari tutur kata kita, tindakan kita, pikiran kita, hati kita pun menunjukkan keburukan. Oleh karena itu, Rasul Paulus secara khusus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Bagi setiap orang yang telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, kecaplah itu baik-baik dengan penuh konsisten dari waktu demi waktu, dari persoalan demi persoalan, dari pergumulan demi pergumulan, termasuk kita hari ini. Kita di tengah-tengah pandemi, di mana itu juga menjadi ujian bagi iman kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Banyak orang menyerah untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus karena kondisi dan keadaan yang saat ini dialami. Tidak memiliki pekerjaan, mata pencaharian, tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Bahkan ada yang marah karena merasa di-COVID-kan, menyalahkan pemerintah karena PPKM darurat. Ketika banyak orang terpapar COVID, kembali menyalahkan pemerintah. Mari kita bersama-sama melalui kejadian yang kita alami dan dialami oleh manusia di muka bumi ini, yaitu COVID-19. Kita harus senantiasa semakin konsisten di dalam kepercayaan kita, iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melaluinya bersama dengan cara kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan, kita saling memberikan motivasi yang baik bagi saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menjadikan kita konsisten, teguh dan kokoh di dalam setiap waktu perjalanan hidup kita yang tentunya tidak mudah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat kita. Ya Allah kami, ya Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Melalui hamba-Mu, Rasul Paulus, bagi jemaatnya di Efesus, dan juga mengingatkan bagi kami semua mengenai hal konsisten di dalam kami mengikut, percaya dan meyakini Engkau. Mampukan kami Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kami, dalam setiap lika-liku kehidupan kami, dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah, bahkan kondisi di tengah pandemi saat ini, agar kami mampu senantiasa konsisten di dalam percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena pengaruh COVID-19. Banyak di antara kami, saudara-saudara kami, rekan kami, orang-orang di sekitar kami telah tiada karena COVID-19. Tuntun kami agar kami dapat bangkit dari kesedihan dan kedukaan kami, Tuhan. Di antara kami
Banyak yang di PHK. Di antara kami yang tidak memiliki mata pencaharian karena COVID-19 terpaksa banyak pekerjaan ditutup. Mal, gedung, pabrik dibatasi sehingga banyak di antara kami harus dipulangkan. Berilah kekuatan bagi kami Tuhan. Berilah berkat-berkat bagi kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di antara kami hingga saat ini, banyak anak-anak yang tidak bisa melangsungkan sekolah tatap muka. Banyak anak-anak yang terpaksa tidak dapat bertemu dengan teman-teman. Keceriaan terputus, sukacita terhenti. Kiranya Tuhan boleh memampukan anak-anak-Mu ini, sehingga di dalam masa pandemi ini, senantiasa dapat tumbuh berkembang, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan senantiasa merasakan sukacita penyertaan-Mu. Berkatilah gereja-Mu GKJTU Jemaat Getsemani. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika kami boleh melalui usia ke-22 tahun. Kami boleh merasakan jatuh bangun. Kami boleh merasakan penderitaan, kesedihan bersama. Tetapi di situ kami juga merasakan sukacita. Syukur kami karena anugerah-anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh kami rasakan di tengah gereja-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh menuntun kami. Gereja-Mu, jemaat-Mu, kemajelisan, segala upaya, program-program, bahkan ibadah minggu. Tuhan pasti membimbing kami. Tuhan akan menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai, hadir di tengah kehidupan kami semua. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan ingin mendoakan bagi kedamaian bangsa dan negara kami. Baik di tengah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh membimbing para pemimpin kami, rakyat, agar dapat bersatu, agar dapat bekerja sama, agar dapat sehati di dalam menjalankan segala protokol kesehatan, peraturan-peraturan yang boleh ditetapkan, agar dapat kami laksanakan dengan baik. Dengan bekerja sama, kami yakin COVID akan dapat teratasi. Bapa di surga, inilah doa, inilah syafaat kami. Anak-anak-Mu boleh bersatu hati dan meyakini bahwa Tuhan saat ini mendengar dan menerima doa-doa kami. Biarlah kami mengakhiri syafaat kami ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kembali dengan penuh semangat dan sukacita, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa
Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri ibadah minggu pada pagi hari ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan mari kita menjaga kesehatan kita bersama untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang terkasih kita. Semangat, Tuhan Yesus